Selamat berjumpa di channel Kopi 21 Komedi Video 2021. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng. Bagi yang sudah, semoga rezekinya berlimpah, jauhkan dari hidup susah. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, Gokil News kembali hadir menjumpai Anda pada edisi kali ini. Seperti biasa, bersama saya Ludi Iswara Wiradisastra Nata Prawira Atmadi Brata Kertara Harja Nalapraya Mangku Gorila. Di sini kami akan menyajikan berita-berita yang aktual, tajam, dan terpercaya, serta berita-berita yang tidak bisa dipercaya, baik dari dalam dan luar negeri maupun luar angkasa. Kita mulai dengan berita pertama. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Indonesia memiliki suku bangsa atau etnik dan ras yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah suku yang terdata, suku Jawa merupakan kelompok yang terbesar di Indonesia dan jumlahnya mencapai 41% dari total populasi di Indonesia. Sedangkan populasi paling sedikit adalah Kalimantan dan Papua. Maka dari itu Indonesia menjadi negara yang kaya, sangat kaya dengan aneka ragam budaya dan buaya, termasuk buaya darat. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki penduduk berjumlah 260 juta orang. Dan sekarang ini jumlahnya menjadi 259.990.099 orang, karena tetangga saya baru meninggal satu. Penduduk Indonesia terdiri dari 714 suku dan tinggal menetap di 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya tiap suku yang ada di Indonesia berkaitan satu sama lain, seperti misalnya suku Sunda dan suku Batak. Setelah diteliti oleh para ahli sejarah, ternyata orang Sunda dan orang Batak adalah bersaudara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Raja Pajajaran dari tanah Pasundan, Prabu Siliwangi, ternyata adiknya Prabu Silitonga. Jadi Silitonga dan Siliwangi kakak beradik. Saya aja baru tahu sekarang. Berikutnya, berita lalu lintas jalan raya. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi, terutama di kota-kota besar. Bisa juga karena tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk yang menyebabkan kemacetan lalu lintas menjadi makanan sehari-hari. Walaupun makanan sehari-hari adalah nasi. Faktor utama penyebab kemacetan adalah karena adanya pelanggaran peraturan lalu lintas. Banyak pengguna jalan yang tidak menghiraukan alat pemberi isyarat lampu lalu lintas menerobos lampu merah. Karena seringnya pelanggaran menerobos lampu merah, maka Satlantas Polda Metro Jaya akan menghapus semua lampu merah dan semua lampu lalu lintas diganti menjadi lampu hijau. Pelanggaran pengguna jalan raya juga seperti banyaknya pengendara yang melawan arah. Padahal arah gak cari gara-gara, arah gak bikin masalah, tapi arah kok dilawan. Faktor lainnya penyebab kemacetan yaitu dikarenakan banyak mobil angkot yang ngetem sembarangan, serta sepeda motor dan mobil yang parkir di bahu jalan. Padahal jalan tidak punya bahu. Leher saja tidak punya. Kasihan di jalan. Ada lagi faktor lainnya, yaitu pedagang kaki lima yang semakin marak dan seringkali melimpah sampai ke jalan raya. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta akan membatasi yang boleh berjualan hanya kaki dua saja, karena kalau kaki lima kebanyakan bisa bikin macet. Nah, jadi kakinya harus dikurangi. Saat kita berkendara, biasanya di jalan-jalan perumahan
atau jalanan yang tidak terlalu lebar, seringkali kita menemukan polisi tidur. Nah, kalau kita menemukan polisi tidur, jangan dilindas. Sebaiknya dibangunkan. Bangun, bangun, bangun. Satu hal lagi yang sangat penting dalam menghadapi kemacetan. Pengemudi tidak dianjurkan untuk melewati jalan-jalan tikus. Karena kalau kita lewat jalan tikus, nah, nanti tikus harus lewat jalan mana? Kasihan tikus. Selanjutnya kita beralih ke dunia musik. Grup musik asal Denmark, Michael Learns to Rock, didirikan pada tanggal 21 Maret tahun 1988. Grup musik ini memiliki aliran sweet pop atau aliran soft rock. Yang penting bukan aliran sesat. Michael Learns to Rock terkenal di Eropa dan juga di Asia karena banyak albumnya yang memperoleh emas atau platina. Pendirinya yang merupakan penyanyi dan pemain keyboard Jasa Rechner mengatakan bahwa grup Michael Learns to Rock akan pindah ke Indonesia dan tinggal di Garut, serta mengganti namanya menjadi Michael Learns to Dangdut, bukan to rock lagi. Pemirsa, berikut ada sebuah berita yang cukup memprihatinkan, yang membuat kita semua terharu dan turut berduka cita. Ada seseorang yang nasibnya kurang beruntung dalam hidupnya. Seseorang yang di sini tidak disebutkan namanya. Dia lahir di Balikpapan, dibesarkan di Lubang Buaya, meninggal di Palu, dimakamkan di Kali Iberes, dan yang melayat orang-orang Malang. Selanjutnya, berita dari Kepolisian Republik Indonesia. Jumlah Kepolisian Republik Indonesia meningkat 27.000. Tahun ini jumlah personil Kepolisian RI mencapai 474.000 personil. Peningkatan jumlah ini jauh lebih besar dibanding tahun 2016 ke tahun 2017 yang hanya 1.712 orang, ataupun dari 2017 ke 2018 sebanyak 186 personil. Jumlah personil Polisi Republik Indonesia kini mencapai 474.000 orang dan jumlah ini belum termasuk polisi tidur. Baru-baru ini Kapolri memerintahkan kepada seluruh jajarannya bahwa setiap kepala polisi dilarang memakai sepatu. Nah, ini cukup menarik nih. Saat ditanya alasan mengenai pelarangan pemakaian sepatu, menurut Kapolri, kalau kepala polisi memakai sepatu akan terlihat aneh dan lucu. Karena seharusnya kepala polisi memakai topi, bukan memakai sepatu. Karena topi buat kepala, sedangkan sepatu buat kaki. Maka dari itu, kepala polisi dilarang memakai sepatu. Berita selanjutnya. Seorang wanita asal Semarang, Jawa Tengah dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan alat kosmetik. Korban dilarikan ke rumah sakit karena tidak bisa lari sendiri. Menurut keluarga korban, maksud saya keluarga korban, bahwa korban sering pergi ke salon kecantikan untuk mempercantik diri dan setiap hari selalu memakai make up yang tebal. Saat bertemu salah seorang temannya, korban dinasihati bahwa yang penting cantik itu dari dalam. Lebih baik lagi kalau cantik luar dan dalam. Karena merasa ingin cantik luar dan dalam, maka korban menuruti nasihat temannya itu. Korban pun memakan dan menelan alat-alat kosmetik seperti bedak, pelembab, pembersih muka, sunblock, krim malam, pensil alis, dan mengunyah lipstik karena ingin cantik dari dalam. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk kali ini. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Awas ada yang ngintip. Terima kasih, sampai jumpa.